Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku mau cerita atau bahas kali ya. Soalnya aku banyak banget dapat DM di Instagram ataupun komen juga di YouTube aku tentang orang India, khususnya pria India. Jadi di sini maksudnya aku mau ngasih tahu sesuatu yang harus kalian tahu sebelum menjalin hubungan serius dengan pria India. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk menikah dengan orang India itu, kalian harus tahu hal-hal ini terlebih dahulu. Jadi di sini nanti aku bakalan kasih beberapa poin yang harus kalian wajib tahu kalau mau serius dengan orang India. Jadi yang pertama itu guys, kalian itu harus mempunyai keyakinan yang sama. Maksudnya di sini karena kan kita udah beda negara tuh, berarti udah banyak beda budaya juga. Jadi kalau misalnya kalian beda keyakinan, saat udah menikah itu lebih susah lagi. Kecuali emang mau pindah ke keyakinan yang sama kayak kalian. Nah, itu udah alhamdulillah ya. Soalnya kalau misalnya udah keyakinan beda, negara beda, dan kalau misalnya negaranya udah beda kan budayanya otomatis beda, semuanya beda, jadi lebih sulit untuk kedepannya nanti menyesuaikan. Nah kalau misalnya keyakinannya juga beda itu lebih sulit lagi guys. Jadi aku saranin kalau emang udah mau serius, kepercayaannya itu harus sama. Di sini maksudnya kepercayaan itu seagama ya guys. Terus yang kedua itu dari sisi prianya. Dari sisi prianya itu maksudnya dari sisi keluarga prianya, terutama orang tua prianya. Jadi kalian harus benar-benar tahu kalau orang tua calon kalian itu emang udah siap untuk menikahkan anaknya sama orang lain, apalagi dari luar negeri kan. Nah di sini kebanyakan kasus orang tuanya itu belum siap kalau merelakan anaknya itu untuk menikah sama orang. Jadi di sini maksudnya kalian juga harus siap. Di India itu mereka punya culture atau budaya kalau anak laki-laki itu harus tinggal sama orang tuanya. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Kebanyakan, mostly anak laki-laki itu harus tinggal sama orang tuanya. Jadi kalian juga harus siap batin dan fisik untuk join family atau tinggal sama orang tuanya untuk kedepannya nanti. Kalian juga harus tahu kalau misalnya orang tuanya itu gimana sifatnya. Apakah mereka open minded? Maksudnya di sini open minded itu ya nggak terlalu strict ya. Di sini maksudnya juga calon kalian itu juga udah mengenalin kalian dengan orang tuanya dan orang tuanya itu welcome. Itu udah poin penting terhadap kalian gitu. Soalnya orang tua di sini itu sangat dekat sama anak laki-lakinya. Jadi kalian harus benar-benar tahu kalau ibunya udah rela atau ikhlas anaknya menikah sama orang lain. Terus selanjutnya finansial dari calon kalian itu tersebut. Di sini maksudnya bukan dalam hal materialistik ya. Di sini maksudnya apakah calon kalian itu udah punya stable job atau pekerjaan yang tetap untuk kedepannya gitu kan. Soalnya nanti kan kalian, aku nggak tahu kalian bakal dibawa ke negaranya atau dia bakal tinggal di negara kalian. So sebelum memutuskan itu kalian udah tahu pekerjaannya tuh apa, terus apakah nanti beliau juga sanggup untuk mencukupi kehidupan kalian setelah menikah gitu. Terus selanjutnya itu documents. Di sini documents itu sangat penting ya. Kalian itu harus siap untuk calon perempuan maupun calon laki-laki kalian. Soalnya nanti setelah menikah itu kehidupan kalian itu nggak jauh dari dokumen-dokumen. Jadi saat menikah kalian butuh dokumen, apalagi dokumen untuk menikah dengan orang asing. Soalnya banyak banget syarat-syaratnya. Jadi kalian harus siap untuk semua hal itu. Di sini kan dokumennya yang pertama kalian waktu untuk menikah dokumen ke KUA, ke kedutaan. Setelah menikah pun juga kalian juga harus tetap tetap mengurus dokumen-dokumen itu juga, misalnya untuk mendapatkan stamp legalisir buku nikah. Dan setelah kalian punya anak pun kalian juga harus tetap mengurus dokumen-dokumen. Jadi nanti kehidupan kalian itu penuh dengan dokumen. Jadi kalian harus siap dan informatif untuk mencari hal semuanya itu. Dan calon kalian juga harus sabar untuk hal tersebut. Terus selanjutnya di sini dari sifat laki-lakinya. Di sini kan aku banyak banget tuh dapat DM, gimana Kak kalau misalnya tahu kalau laki-laki dia itu serius. Di sini sebenarnya sih gampang banget guys untuk tahu kalau misalnya pria India itu serius banget sama kalian. Pasti kalau emang dia serius, mereka itu bakal kenalin kalian ke orang tuanya.
Nah, terus juga bakal berkorban untuk kalian. Di sini maksudnya kalian harus tahu bagaimana sifat calon kalian. Nanti kan setelah menikah itu kalian kan nggak tahu tinggal di mana tuh. Misalnya kalau misalnya tinggal di negaranya, nah kalian harus menemukan calon yang emang benar-benar dewasa. Dewasa di sini yang bisa handle. Misalnya kalau misalnya kita kan lagi emosi atau apa tuh kan, dia bisa mengalah gitu ke kita. Jadi kalian harus benar-benar tahu kalau dia itu bisa handle dewasa, handle dalam semua hal. Soalnya kan kalian nanti kalau misalnya tinggal di luar negeri itu kan, kalian nggak punya siapa-siapa. Jadi yang kalian punya itu cuma suami kalian gitu. Sama nanti emang ada KBRI, tapi at least kalian itu yakin kalau calon kalian itu sabar, udah dewasa dan bisa handle semua kekanakan kalian gitu. Selanjutnya yang harus kalian tahu itu language. Di sini maksudnya language itu bahasa kalian. Bahasa kalian itu harus satu. Jadi kalau misalnya kalian bahasa Inggris, kalian at least mengerti satu sama lain gitu kan. Terus ya kalau emang tinggal di India nanti, at least juga kalian juga belajar bahasa India itu sedikit demi sedikit, walaupun aku juga masih belum lancar sih guys, masih mengerti, tapi mengertinya tuh masih dikit. Terus juga berpikirannya juga aku masih belum terlalu lancar, tapi aku bakalan belajar lagi gitu. Terus selanjutnya itu perjanjian pranikah atau yang sering disebut itu prenup. Jadi kalian harus buat perjanjian pranikah sebelum memutuskan untuk menikah dengan warga negara asing. Kenapa hal ini penting? Karena hal ini itu misalnya ke depannya kalian ingin tinggal di Indonesia tuh, pasti bakal membeli rumah atau properti lainnya. Jadi kalian harus butuh surat perjanjian pranikah, karena kan kalau warga negara asing menikah dengan orang Indonesia, otomatis mereka jadi satu. Nah, kalau misalnya kalian punya perjanjian pranikah, nanti kalian bisa buat di notaris itu kan. Nah, jadi kalian bisa membeli properti yang ada di Indonesia gitu. Terus satu lagi, kalian harus tahu kebiasaan calon kalian. Di sini kebiasaan dalam hal makanan. Nah, kita kan orang Indonesia tuh kan, kita kan belum pasti kita bisa masak makanan India. Jadi kalau misalnya, emang sih nanti bisa belajar ke depannya, tapi kan enggak seperfect orang India gitu kan. Nah, kalian harus tahu kalau misalnya kalau calon kalian itu juga bisa welcome sama makanan lainnya, misalnya makanan at least yang simple-simple. Jadi kan nanti untuk kedepannya kalian nggak susah. Yang terakhir itu plan masa depan kalian. Di sini sih udah termasuk dalam hal semuanya guys. Jadi plan masa depan itu kalian benar-benar udah pasti udah tahu kalau misalnya ke depan kalian mau tinggal di mana. Jadi kan nanti bisa discuss itu untuk semua halnya, kayak nanti pendidikan anak kalian itu di mana, terus nanti rumah tinggal kalian itu di mana, terus dan lain-lainnya gitu kan. Jadi kalian harus siap. Jadi kalian harus discuss itu sama calon kalian. Misalnya future plan kalian itu gimana. Kalau misalnya tinggal di India, berarti kalian harus lebih yang belajar atau survive dengan bahasanya. Walaupun di sini juga orang India itu udah banyak kok, udah rata-rata udah bisa bahasa Inggris. Jadi kalian tuh udah bisa survive sih sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya kalian mau ke pasar atau ke kayak pasar tradisional gitu, kan mereka kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Nah, tapi sisanya sih bisa gitu bahasa Inggris guys. Kayak di rumah sakit atau di public lainnya itu mereka tuh udah bisa bahasa Inggris gitu. Apa lagi ya? Ya udah sih itu aja dulu yang aku mau bagiin. Soalnya kan aku nggak bisa tuh balas semua DM kalian di Instagram. Misalnya mau nanya gimana kak bedain dia itu serius, atau gimana kak aku mau minta saran kalau misalnya aku mau menikah, itu kan aku nggak bisa balasnya itu satu persatu gitu. Jadi makanya aku buat video ini lebih lengkap, jadi kalian yang lagi menjalin hubungan dengan orang India itu bisa nonton gitu kan semuanya. Nah, aku cari yang enggak sih, ya udah nggak apa-apa gitu, untuk informasi aja untuk kedepannya. Ya udah guys, itu aja dulu video aku hari ini. Maaf banget kalau misalnya ada salah kata atau masih ada informasi yang kurang, nanti aku perbaiki ke depannya. Jadi terima kasih sudah menonton dan udah support channel aku. Aku terharu banget baca-baca komen kalian yang
yang super baik, Masya Allah. So ya itu aja dulu video aku hari ini. Insya Allah nanti kedepannya aku bakal buat video yang lebih informatif lagi. Kan aku baru pemula, jadi mohon maklumi ya guys. Yaudah, terima kasih sudah menonton. See you on my next video. Bye.